Bos, siapa dulu artis Genta yang pengen Obos pacarin? Sebutkan 5 artis Genta Buana yang paling cantik menurut Obos. Nggak ada. Apa sih gue begini? Kalau itu beneran di cerita hidup Kak Afdal bakal pilih siapa? Oke. Karena saya kalah, saya akan terima tantangan. Apa tantangannya? Silakan. Tantangannya adalah sekarang juga DM Kanada. Selamat pagi sobat semua. Ini dia, baru aja kita sampai dari luar kota. Nah, kemarin saya dapat kabar kalau barang yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Apa sih itu? Sesuai dengan janji saya ya. Kalau barang itu datang, saya akan unboxing di depan sobat semuanya. Nah, udah tahu kan? Itu dia. Yuk kita unboxing. Nah, nih, saya akan unboxing di depan sobat semua. Ya. Aduh, bunyi ser. Siap. Wah, gede sekali ternyata gold plate. Ini dia sobat, saya buka bungkusnya. Ini dia hasil perjuangan kita. Kemarin kita sudah dapat silver dan ini yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya kita bisa melebihi 1 juta subscriber dengan semua usaha kita, dengan apapun yang kita lakukan, terutama konten-konten yang kita buat, dan alhamdulillah disukain sama sobat semuanya. Dan dalam 1 tahun kita bisa menghasilkan ini. Dan juga saya tidak lupa terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para subscriber, terutama saya sama Dapik ya, ingin ucapin terima kasih nih kepada para subscriber yang udah setia dari channel ini, masih 500 follower sampai ke 1 juta sekian. Sekali lagi, saya nggak bisa kasih apa-apa, mungkin saya nggak bisa memberikan sobat sesuatu, saya hanya bisa memberikan rasa terima kasih dan memberikan konten-konten yang terbaik untuk sobat semuanya. Insya Allah kedepannya kita akan bikin sesuatu yang lebih keren lagi. Nah, ngomong-ngomong, kita udah dapetin ini, Pik. Kita harus bikin sesuatu. Gimana? Iya. Ya udah. Nah, sobat, kita harus bikin sesuatu. Ikutin terus ya, oke? Oke, sobat semua. Balik lagi kita ke sini di Taman Bunga. Nah, sobat, setelah beberapa minggu kemarin kita ini kan bernostalgia nih sama Ica. Terus juga kita banyak ngebahas tentang FTV Pengorbanan Cinta, dan ternyata banyak sekali nih yang kepengen tahu tentang FTV Pengorbanan Cinta. Memang itu salah satu FTV yang favorit saya gitu loh. Nah, saya juga sempat nge-share beberapa hari yang lalu nih. Kira-kira kalian mau tahu apa sih tentang FTV Pengorbanan Cinta? Dari sisi pemainnya udah nih, dari Ica, dari saya juga sudah bercerita. Dan nanti kita juga akan datengin rumahnya. Nah, itu dia kenapa saya bilang konten ini akan kita bikin berseri gitu loh. Jadi selalu ikutin dari part pertamanya. Nah, balik lagi kan tadi sobat ya. Saya kemarin udah share nih di Instastory. Apa sih yang kalian pengen tahu tentang FTV Pengorbanan Cinta? Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membuat sobat semua lebih bernostalgia dan lebih tahu tentang FTV itu. Nah, tapi sebelum kita mulai, si Dapik nih sudah menyiapkan 5 buah pertanyaan yang harus saya jawab. Kalau saya tidak jawab, saya akan dikasih hukuman sama Dapik. Mungkin ini seperti ya, sobat tahu lah ya, truth order. Nah, nih saya belum baca nih. Seperti apa, Dapik sudah ngasih saya listnya. Jadi saya nggak tahu nanti tantangan apa yang akan Dapik berikan buat saya. Emang Dapik ini kurang ajar ini sobat. Oke, kita mulai aja ya. Pertanyaan pertama. Bos, siapa dulu artis Genta yang pengen Obos pacarin? Ini selain Ratu ya, Pik ya. Aduh. Ini jujur ya sobat ya. Masa udah dera aja sih. Jadi awal masuk Genta Buana itu saya naksir sama, jangan di tag orangnya ya, oke? Saya naksir sama, kok keringetan ya?
Jill Karissa. Ya. Naksir sama dia. Jujur tuh. Cuman kan ya nggak jadi. Aduh, Dapik. Kekasih, duhai kekasih, ku selalu setia dalam cinta. Alasannya kenapa, Bos? Ini perlu dikasih tahu alasannya. Iya, naksir kenapa gitu loh. Saya suka dengan sosoknya Jill itu karena dia pendiam dan dia smart orangnya dan dia nggak banyak ngomong, cantik, putih. Gimana sih cewek-cewek yang smart, yang nggak lenjeh, yang bener-bener dia tuh, aduh, ini idola banget sih gitu loh. Ya tapi memang namanya nggak jodoh lah ya. Dan saya bersahabat sih sama Jill gitu loh. Dan sampai sekarang dia juga nggak tahu cerita ini. Ini kan zaman dulu. Akhirnya saya ketemu sama Ratu gitu loh. Udahlah jadi curhat ntar. Next ya, Pik. Sebutkan 5 artis Genta Buana yang paling cantik menurut Bos. Menurut saya 5 artis Genta Buana cantik menurut. Semua cantik-cantik ya. Tapi yang paling cantik ya menurut saya, yang paling cantik itu adalah, oke, saya akan, kalau ini gampang, saya akan truth. Walaupun nanti dibully ya. Ini menurut saya, versi saya, artis Genta Buana yang paling cantik menurut saya, yang pertama adalah Ratu Anissa, yang kedua adalah Jill Karissa, yang ketiga adalah IP. Apa, Pi? Yang keempat adalah, jujur ini, truth, karena harus jawab truth, RM. Dapik tawa aja lagi. Yang kelima adalah, yang kelima tuh Nada. Apa sih gue begini? Udahlah, semua cantik. Orang-orang Genta Buana itu paling cantik. Cuman itu cantik menurut versi saya. Karena kan menurut versi orang tuh beda-beda. Semuanya cantik. Cuma kan ada cantik tuh yang paling cantik siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa. Jadi bentar, bukan berarti saya tuh pacaran sama Ratu. Enggak, memang Ratu dulu tuh menurut saya ini jangan gitu ya. Menurut saya memang dulu paling cantik tuh dia. Langsung apa sih, terkesima pertama kali ketemu. Pertama ku jatuh cinta. Oke, lanjut ya, Pik. Pertanyaan ketiga dari Dapik. Truth or dare? Bos, sebutkan satu-satu judul FTV nama ini. Wah, ini mah gampang. Penti, Derita Anak Tiri, Ratu Anissa, Dalam Bayangan Cinta. Salah. Hah? Dalam Bayangan Cinta mah Ratu nih. Itu Catherine. Berarti berapa kali salah nih, Pik? 3. 3 kali salah ya? Iya. Langsung dare ya? Iya. Oke. Ratu Anissa. Kok gue jadi bego ya? 5. Tunggu, jangan gitu, gue panik. Dalam bayang, bukan. 2, 1. Derita Ibu Tiri. Salah. Hah? Ratu Anissa. Satu Oh, lagi. Danau Toba. Oke. Ica. Pengorbanan Cinta. Nada. Derita Anak Tiri. Sama. Tadi udah pernah. 5, Apa sih yang sama Temi itu? 4, Oh itu, Safina Safira. 3, 2, 1. Tinggal 2 lagi. 5, Tar dulu. Nada. 3, 2, 1. Email dulu, email. Erin dulu, Erin. IP. Derita Jada Kembang. Nada adalah 5, gadis 4. pujaan. Gadis pujaan. 3, Oke. 2, 1. Nada. Gagal. Awas Ya harus udah. terima tantangan Dapik ya. Oke. Oke. Karena saya kalah, saya akan terima tantangan. Apa tantangannya? Silakan. Tantangannya adalah sekarang juga DM Kanada, bilang kalau sama Kanada, Nada, kamu cantik banget hari ini. Pik. Sekarang DM doang. DM. Nanti kalau di capture gimana? Mana handphone gua? Oke, jadi saya disuruh DM Nada. Katanya, Nada, kamu cantik banget hari ini. Mudah-mudahan cepet tayang ya ini vlog, kalau nggak salah paham nih. Oke, ini saya akan DM Nada ya. Ya, lihat nih ya, Nada. Nek, jadi apa? Neng, kamu cantik banget. Kamu cantik banget hari ini. Der. Neng, kamu
cantik banget hari ini. Udah gini aja, send ya. Send ya, Pik. Ya. Sah ya, udah ya. Oke, next pertanyaan. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Nomor 4. Apa panggilan sayang saya dulu waktu pacaran? Waktu pacaran sama si Ratu itu panggilannya Neng sama kakak. Jadi kita cuman Neng kakak, dan bahkan ya sampai sekarang juga Neng kakak walaupun udah ini, karena itu kan bukan panggilan yang itu ya. Panggilan dulu Neng dan kakak. Jadi saya menjawab truth. Kalau sama istri apa, Bos? Sama istri baby. Jadi gue cerita nggak apa ya. Jadi sama istri tuh udah 6 tahun lebih ya. Dari pacaran tuh panggilannya baby, bukan baby, Big. Baby, bukan baby, Itu artinya apa? baby. Ya biar beda aja sih. Jadi dari pacaran sampai nikah sekarang tetap manggilnya itu Bi. Jadi jarang banget manggil nama. Bibi berarti bukan bibi ya? Babi tuh. Baby. Kan ada bibi. Kayak macam-macam ya, lucu-lucuan aja lah. Nggak taunya kepake sampai sekarang gitu. Kenapa nggak boba? Lu kira makanan. Oke, next. Truth or dare terakhir, kelima. Artis kita buana cewek yang paling saya keselin dulu ada. Oke, saya akan jawab truth aja deh di sini. Artis Genta Buana yang paling saya keselin dulu adalah dulu ya. Catherine. Kenapa, Mon? Dulu kesel banget sama Catherine. Catherine tuh ya mungkin dulu apa ya? Ya kesel aja gitu loh. Mungkin sama kayak orang-orang tuh kalau ngelihat saya tuh kesel juga gitu loh. Berduaan mulu di lokasi. Nanti ya rempong lah gitu loh. Terus kadang kalau misalkan ini kayak dulu, maaf ya Cat. Ini ntar takutnya jadi rame. Ya suka ini aja, suka nggak ini loh gitu loh. Suka nggak match sama Catherine, suka selek. Cuman kadang-kadang suka ketutupin gitu loh. Dulu kan sama sih ya, kalau misalkan saya marah sama dia karena dia berduaan mulu, pacaran mulu, dia juga bisa marah sama saya karena saya juga seperti itu dulu. Oh, jadi kenapa kesel? Karena pacaran terus. Iya, kadang hilang gitu loh. Sama maminya sih gitu loh. Gitu dulu. Kalau lagi syuting ya apa ya? Agak ribet gitu loh. Jadi dulu kayak misalkan masalah baju dia nggak mau bajunya itu dipakai orang gitu loh. Jadi dia ribet, nggak mau saya nggak mau pakai bajunya. Ya sah-sah aja sih ya, takutnya kan bau atau kotor. Cuma sayanya aja pengen cepet gitu loh. Tapi it's okay lah, itu kan masa lalu. Oke Pik, udah jawab semuanya ya. 5 pertanyaan dari David yang sudah saya jawab dengan jujur. Oke sobat semua. Tadi kita sudah bermain truth or dare. Mungkin kalau misalkan sobat suka dengan truth or dare yang ini hanya pemanasan. Mungkin David nanti akan bikin lagi yang lebih sadis dari ini, yang lebih gila lagi. Ya silakan tulis aja di kolom komen. Nah Sobat Genta Buana, kita balik lagi ke yang tadi. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sobat sudah tanyakan di Instastory saya mengenai FTV Pengorbanan Cinta. Dan di sini saya akan mengajak sobat semua lebih mengenal lebih dalam FTV Pengorbanan Cinta. Oke, pertanyaan pertama. Bang, kesulitan apa sih main FTV Pengorbanan Cinta? Kesulitannya, saya pada saat itu kesulitan untuk adegan menangis. Entah kenapa pada saat itu susah banget. Karena juga itu kan FTV tahun 2006 ya. 2006, dan itu juga kita baru mulai di drama setelah Derita Anak Tiri. Jadi di situ masih proses untuk gimana sih caranya biar cepat nangis, gimana sih caranya untuk bisa cepat mengeluarkan air mata gitu loh. Walaupun udah berpengalaman, tapi pada saat itu memang saya kesulitan banget untuk mengeluarkan air mata di judul itu. Nah, saya berhasil mengeluarkan air mata adalah pada saat adegan di rumah sakit. Itu nggak tahu tiba-tiba kenapa saya, karena emang itu touching banget. Dan di situ memang pada saat kita syuting itu keadaannya benar-benar semuanya silent, gak boleh ada yang itu kamera dari jauh, semua dari jauh. Benar-benar kita mendalami adegan itu, dan itu shotnya panjang banget sampai akhirnya si Ica di situ Jelita menyerahkan cincin, mengorbankan cinta dia untuk adiknya si Juwita. Nah di situ saya baru bisa nangis gitu. Oke lanjut ya. Apa yang menjadi tips Kak Afdal sama Kak Ica dan Jelita sampai bisa menciptakan chemistry yang sebagus itu?
Karena kita dulu itu akrab banget dan kita tidak ada gap di antara kita dan kita memang fun, kita seru-seruan. Ica juga waktu itu memang dia baru sekali dan dia juga banyak bertanya sama saya dan juga sama si Jelita, banyak sharing dan memang ada beberapa adegan yang memang dia kayak seperti masih belajar, cuman kita juga support dia. Jadi kita tuh ya bener-bener kompak banget pada saat itu. Mungkin di situ terciptalah chemistry kita bertiga. Kalau saya sama si Jelita mah chemistry-nya udah gak usah diraguin lah ya. Karena kita udah sering satu judul. Seperti itulah menurut saya pribadi ya. Karena kita sering ngumpul, karena kita sering bareng-bareng, sering sharing. Ini gimana kak, ini gimana. Dan hebatnya si Ica itu dia sering bertanya. Dan dia sering belajar dan dia mau belajar. Kurang lebih menurut saya sih seperti itu ya. Oke, next. Ada adegan yang horor gak bang? Adegan yang horor karena bukan FTV horor ya. Menurut saya sih nggak ada ya. Nggak ada yang horor. Nggak ada ya. Kejadian-kejadian aneh itu alhamdulillah nggak ada, walaupun itu kita syuting di Rumah Sakit Melia ya. Rumah Sakit Melia pada saat itu baru buka dan lantainya baru bisa dipakai, ada lantai 3. Jadi lantai 4, lantai 5 tuh masih tahap pembangunan gitu. Oke, next. Ini dia seru nih. Ini pertanyaan yang waktu adegan Andre ngasih cincin ke Juwita, itu Juwitanya jatuh nggak sengaja atau memang ada di skenario? Di skenario nggak ada. Di skenario hanya dia memberikan cincin, merelakan si Andre ini untuk menikah dengan Juwita. Tapi kehebatan sutradara di situ, bagaimana caranya bikin adegan ini biar lebih klik lagi, biar lebih dapat lagi. Diaturlah posisinya si Jelita di belakang, si Jelita itu di depan. Pada saat itu kan, pada saat dia ngasih cincin, tukar posisi sama si Andre kan. Set, dia sutradaranya Pak Kamandanu ya, Wang Yika ya. Dan itu dia kasih tahu, kamu itu seolah-olah mendapatkan sesuatu yang benar-benar kamu tuh nggak kira, kayak mendapat kejatuhan, kejatuhan apa ya, sesuatu yang kamu nggak kira-kira pada saat itu juga kamu benar-benar oh my god gitu. Jadi kamu tuh refleks, kamu tuh mau meluk dia, kamu nggak mau lepas. Itu gimana caranya? Di situ lah dikasih ya sama Ica. Jadi dia pakai bahasa Cina kan, tapi ada pertanyaan. Cuman walaupun dia ngomong pakai bahasa Cina, kita ngeliat ekspresinya dia, kita lihat mimiknya dia, cara dia menyampaikan ke pemain, itu luar biasa. Kita langsung paham, gila ini adegan langsung dibikin. Ica itu langsung loncat meluk saya ya, meluk Andre ya, meluk Andre jatuh. Nah si Jelitanya langsung nangis. Itu keren banget adegannya. Jadi itu di luar skenario dan itu dibuat pada saat di lokasi. Karena melihat skenarionya seperti wah ini kayaknya ini adegan memang pada saat itu syutingnya agak lama ya untuk adegan itu ya. Karena lihat kan memang keren banget ya. Banyak shotnya juga. Ininya juga seru banget. Oke, next. Udah pacaran sama Kak Ratu nggak pas di sinetron ini Kak? Terima kasih. Sudah. Awal-awal pacaran. Tahun 2000. Iya sudah. Pokoknya udah drama musikal tuh sudah sama Ratu. Karena waktu saya pacaran sama Ratu itu dari zaman Kolosal di awal datang. Oke, next. Pas nyanyi lagu Jelita itu syutingnya berapa hari? Oke. Jelita, ku akan menjemputmu, tak bisa ku hidup tanpa kamu. Oke, saya akan menjawab ini syutingnya hanya sehari. Dan di situ kan ada si Jelita kan, tapi Jelitanya nggak ada sebenarnya. Jadi dia diambil di blue screen, di frame tersendiri, karena kan pakai animasi ya, seolah-olah Jelitanya ada di sana. Dan itu sudah kita remake kemarin. Kalau sobat belum lihat, ada tuh di Nostalgia yang di Taman Bunga, itu kita remake. Jadi itu sehari itu syutingnya sehari. Karena simpel kan, cuma satu orang pemain dan syutingnya ya jalan terus gitu loh. Oke, next. Kalau itu beneran di cerita hidup Kak Afdal bakal pilih siapa? Ayo, saya akan pilih Jelita. Kenapa? Karena Jelita adalah sosok yang memang dewasa dan dia lebih lebih mengalah. Sosok Jelita itu adalah sosok yang diidam-idamkan oleh pria. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Pokoknya ya kalau suruh pilih ya saya akan pilih si Jelita. Karena lebih cocok lah untuk diajak masa depan gitu loh. Kalau di filmnya ya, tokoh yang aslinya ya seperti itu gitu loh. Oke, next. Scene Ica yang di kursi roda katanya tag berulang-ulang gara-gara Icanya atau pas endingnya. Ya, memang. Saya juga kasihannya sama Ica yang di kursi roda juga itu diulang-ulang dan dia juga sempat luka ya ininya ya. Karena jatuh ya. Jatuh dan juga saya juga kejangkang berapa kali karena itu harus perfect banget ya. Adegannya harus sempurna dan juga
ending sih yang paling banyak banget diulang. Karena apa? Karena Ica masih belum bisa untuk dapat apa yang sutradara itu pengen. Jadi adegannya adalah gimana caranya dia pada saat dia apa ya, kalau bahasanya ya, kalau sakratul maut tuh kayaknya serem amat ya bahasanya. Kayak dia lagi sekarat gitu lah ya. Dia kan kanker stadium 4. Dia lagi sekarat. Saat itu dia berusaha untuk ikhlas. Sebelum dia meninggal, dia pengen si Andre sama Jelita ini bersatu. Dan dia tuh pengen sutradara itu dapat ekspresi sebelum pada saat dia meregang nyawa, dia ikhlas seperti itu. Karena take berulang-ulang, dan saat itu pun dia harus merasakan kesakitan. Itu kan susah sebenarnya, apalagi saat itu Ica kan pemain baru gitu loh. Jadi memang kita take berulang-ulang, kita juga ayo Ca, kamu pasti bisa. Kita kasih support terus gitu loh. Dia kadang-kadang kalau dia ya namanya pemain baru ya, kalau kita nggak kasih support, kalau kita malah ejekin, kalau kita malah bikin dia down, takutnya dia malah makin nggak konsen. Jadi di situ kita ya berusaha untuk ayo kamu pasti bisa. Apalagi kan di sana rame banget kan, dan itu juga sudah mau pagi. Jadi take itu memang lama banget, satu scene itu berjam-jam. Tuh, sobat tahu tuh, demi satu scene itu bisa berjam-jam sampai hampir pagi. Oke sobat, sudah beberapa pertanyaan yang saya jawab. Kalau misalnya sobat suka atau pengen bernostalgia sama FTV lain, silakan tulis di kolom komen, ramaikan kolom komentar. Karena hanya di vlog ini sobat bisa bernostalgia sedalam-dalamnya di Nostalgia Genta Buana. Aduh, seru banget. Oke sobat, udahan dulu ya. Kita ketemu lagi di next konten. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, dengan konten ini, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan kita akan ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.